sanksi untuk Simone Inzaghi dan Nicolo Barella usai laga Inter versus Udinese. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, dijatuhi hukuman larangan mendampingi tim dalam satu pertandingan serta denda sebesar 5.000 euro akibat kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Udinese. Keputusan tersebut diumumkan oleh Giudice Sportivo, yang menyebut bahwa Inzaghi masuk lapangan pada menit ke-48 babak kedua untuk memprotes keputusan wasit Daniel Civi secara berlebihan dan terus melanjutkan protesnya bahkan setelah diusir dari lapangan. Dalam pertandingan yang sama, gelandang Inter, Nicolo Barella, juga dipastikan absen dalam satu laga setelah menerima kartu kuning yang membuatnya mencapai batas akumulasi. Sementara itu, Sergio Marchon, asisten pelatih Udinese, juga harus menjalani hukuman serupa setelah bangkit dari bangku cadangan pada menit ke-49 babak kedua dan memprotes keputusan wasit dengan keras. Selain itu, gelandang Inter, Christian Aslani, kini masuk dalam daftar pemain yang berada di ambang skorsing setelah menerima kartu kuning. Ia sekarang mengoleksi 4 kartu kuning. Di luar laga Inter Udinese, hukuman larangan bermain juga diberikan kepada pelatih Napoli, Antonio Conte, serta sejumlah pemain lain, yaitu Jacopo Fazzini, Empoli, Matteo Guendouzi, Lazio, Emmanuel Gyasi, Empoli, Raul Jimenez, Milan, dan Alexis Saelemaekers, Roma. Udinese hanya minta 20 juta euro bagi tim yang berminat mendatangkan Solet. Bek Udinese, Oumar Solet, tampil impresif dalam laga melawan Inter akhir pekan kemarin, membuat nilai pasarnya melonjak drastis. Menurut laporan Corriere dello Sport, Udinese tidak akan melepas pemain andalannya tanpa mahar transfer yang signifikan. Solet bergabung dengan Udinese sebagai pemain bebas transfer pada Oktober lalu, tetapi baru menjalani debutnya di Serie A pada Januari. Meski sempat mengalami masalah kebugaran saat masih berseragam Red Bull Salzburg, bek berusia 25 tahun itu kini menjadi pilar pertahanan di Blue Energy Stadium. Sementara itu, Inter sebelumnya lebih tertarik pada Jaka Bijol. Namun, performa kurang meyakinkan dari bek asal Slovenia itu musim ini membuat Nerazzurri mulai mempertimbangkan opsi lain. Di sisi lain, Solet terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2025 dan kini menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang Udinese. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 11 pertandingan di bawah arahan Costa Runjaic, dengan hanya 1 kali turun sebagai pemain pengganti. Dengan performa impresifnya, Udinese tidak akan melepas Solet dengan harga murah. Klub yang berminat harus menyiapkan dana sekitar 20 juta euro untuk bisa mendapatkan lampu hijau dari manajemen Lesebrette. Angka tersebut masih yang paling rendah dibandingkan permintaan Venezia atas Jay Itzes, 30 juta euro, Atalanta atas Isak Hien, 35 juta euro, Giorgio Scalvini, 60 juta euro, dan juga Bologna atas Sam Beukema, 40 juta euro. Simone Inzaghi akan mainkan Josep Martinez sejak menit awal di laga Derby della Madonnina. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, tampaknya telah menentukan pilihan untuk posisi kiper dalam laga semifinal Coppa Italia melawan AC Milan. Menurut laporan Sky Sport, Josep Martinez akan dipercaya untuk tampil sejak menit pertama, menggantikan Yann Sommer. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan rotasi yang diterapkan Inzaghi di Coppa Italia. Martinez sebelumnya sudah tampil dalam 2 pertandingan di ajang ini, menghadapi Udinese di babak 16 besar dan Lazio di perempat final, dengan catatan impresif tanpa kebobolan. Jurnalis Sky Sport, Matteo Barzaghi, juga mengonfirmasi keputusan ini melalui unggahan di media sosial, menegaskan bahwa Inzaghi tetap memberikan kepercayaan kepada Martinez untuk menjaga gawang Nerazzurri dalam Derby della Madonnina. Lautaro Martinez konfirmasi dirinya absen di Derby della Madonnina akibat cedera. Kapten Inter, Lautaro Martinez, dipastikan absen dalam laga semifinal Coppa Italia melawan AC Milan. Striker asal Argentina itu mengonfirmasi bahwa dirinya telah berusaha keras untuk pulih tepat waktu, tetapi cedera otot yang didapatnya setelah jeda internasional membuatnya tak bisa tampil, bahkan tidak masuk dalam daftar pemain cadangan. Pertandingan leg pertama akan berlangsung di San Siro pada Rabu malam waktu setempat. Absennya Martinez menjadi pukulan bagi Inter, yang sebelumnya sudah kehilangan Mehdi Taremi dan Denzel Dumfries karena cedera, serta Christian Aslani yang harus menjalani sanksi larangan bermain. Melalui akun Instagram pribadinya, Martinez menyampaikan kekecewaannya, tetapi tetap optimis menghadapi sisa musim. Saya sudah memberikan segalanya untuk bisa bermain, tetapi sayangnya waktunya tidak cukup. Musim ini masih panjang dan ada banyak target yang harus dicapai. Sampai jumpa di lapangan, tulisnya.
Sebagai gantinya, pelatih Simone Inzaghi telah mencoba skema baru dalam sesi latihan dengan menduetkan Joaquin Correa dan Marcus Thuram di lini depan. Keduanya diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Milan. Keputusan untuk tidak menurunkan Martinez juga mempertimbangkan pertandingan penting lainnya, yakni leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich yang akan berlangsung pekan depan. Inter tak ingin mengambil risiko yang bisa memperburuk kondisi sang kapten. Inter Milan harus menghindari lebih banyak kekalahan di perburuan gelar Serie A. Inter Milan selamat dari ancaman hebat melawan Udinese, tetapi harus menghindari penghentian pertandingan di menit-menit terakhir jika mereka ingin mempertahankan gelar Serie A mereka. Demikian pandangan dalam edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, melalui Finternews. Inter Milan pasti mengira bahwa hari ini adalah hari yang mudah bagi mereka di kantor saat turun minum melawan Udinese kemarin. Nerazzurri unggul 2-0 dan melaju. Dan skor akhir tidak menguntungkan mereka. Di atas kertas, Udinese merupakan lawan tangguh yang harus dihadapi Inter segera setelah mereka kembali dari jeda internasional. Klub Friulani kerap kali menimbulkan masalah bagi tim-tim besar di Serie A dalam beberapa musim terakhir. Termasuk kali ini. Tetapi Inter terlihat terlalu terorganisir dengan baik dan memiliki ketepatan teknis yang tinggi sehingga tekanan Udinese tidak mampu menggoyahkan mereka. Inter, di sisi lain, tampak agak puas diri. Mereka tampak bertekad untuk mengendalikan pertandingan dan mempertahankan keunggulan 2-0 mereka. Tetapi tendangan keras dari bek Friulani Oumar Solet yang tiba-tiba muncul benar-benar mengubah dinamika pertandingan. Sejak saat itu, Inter terus terdesak. Mereka mengandalkan kiper Yann Sommer untuk mencegah Udinese menyamakan kedudukan, karena peluang semakin banyak di area penalti mereka. Pada akhirnya, 3 poin adalah satu-satunya yang penting bagi Inter Milan. Namun, Nerazzurri tahu betul bahwa jika mereka menjalani pertandingan lagi seperti kemarin, hasilnya mungkin sangat berbeda. Kontra AC Milan di leg pertama, Inzaghi akan mainkan skuad rotasi. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, berpotensi melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemainnya untuk laga Coppa Italia melawan AC Milan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inzaghi tengah mempertimbangkan beberapa penyesuaian dalam formasi timnya. Inter kehilangan Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries akibat cedera dalam laga terakhir melawan Atalanta sebelum jeda internasional. Lautaro kemungkinan bisa masuk dalam daftar pemain cadangan tapi tidak untuk dimainkan, sementara Dumfries diperkirakan absen selama 2 pekan. Sebagai pengganti Lautaro di lini depan, Joaquin Correa menjadi kandidat utama untuk bermain di lini serang. Marcus Thuram dan Marko Arnautovic mengalami memar pada pergelangan kaki di pertandingan terakhir kontra Udinese, tetapi salah satu di antara mereka akan dipaksa bermain dengan pereda nyeri. Sementara Taremi cedera dan absen 20 hari ke depan. Di lini tengah, Christian Aslani tidak bisa dimainkan karena skorsing, sementara Piotr Zielinski masih dalam proses pemulihan cedera. Hal ini membuat opsi Inter di sektor tersebut semakin terbatas. Sementara itu, Matteo Darmian berpeluang besar menggantikan Dumfries di sisi kanan. Di sektor kiri, meskipun tampil impresif dalam laga melawan Udinese, Federico Di Marco kemungkinan akan duduk di bangku cadangan, dengan Carlos Augusto siap mengisi posisinya sejak awal pertandingan.